warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber sejarah, jenis-jenisnya, dan contoh pengelompokannya berdasarkan temuan di Museum Negeri Banten. Pertama, kita perlu memahami apa itu sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu. Dari sumber inilah kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan manusia pada masa lampau. Sumber sejarah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sumber primer, yaitu sumber asli dari zamannya dan belum mengalami perubahan. Yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu sumber yang dibuat sebagai penjelasan ulang dari sumber primer. Dan yang ketiga adalah sumber tersier, yaitu ringkasan dari berbagai sumber sekunder. Selain itu, sumber sejarah juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu sumber tertulis, lisan, benda, atau visual, serta audiovisual. Contoh sumber sejarah di Museum Negeri Banten. Selanjutnya, saya akan mengelompokkan contoh sumber sejarah yang dapat ditemukan di Museum Negeri Banten. Sumber primer. Sumber primer adalah benda asli dari zamannya terjadinya peristiwa, contohnya kerangka badak bercula 1, tulang kaki badak bercula 1, koin atau uang kuno Banten, serta tradisional keris asli, serubung sumur terakota, kotak penyimpanan kuno, patung pandai emas Mariam kecil di Kabupaten Replika. Semua benda ini merupakan peninggalan asli dan menjadi bukti nyata kehidupan masa lalu. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah penjelasan ulang atau tiruan dari sumber asli. Contohnya, Arka Genesa Pulau Panaitan yang merupakan replika. Video sejarah yang diputar di museum, penjelasan dari pemadu museum. Sumber-sumber ini tidak berasal langsung dari zamannya, tetapi dibuat berdasarkan penelitian atau interpretasi dari sumber primer. Sumber tersier. Sumber tersier adalah ringkasan dari berbagai sumber sekunder. Contohnya, ringkasan tentang Gapura Kaibon. Gapura Kaibon merupakan bagian dari Keraton Kaibon di Banten Lama, yang dulu menjadi tempat tinggal Ratu Aisyah, Ibu Sultan Syaifuddin. Saat ini yang tersisa hanya gapuranya saja. Namun arsitektur khas Banten dengan pengaruh Islam dan Jawa masih terlihat. Penjelasan singkat seperti ini termasuk sumber tersier karena hanya berupa rangkuman dari buku sejarah, penjelasan pemadu, dan informasi museum. Ringkasan catatan siswa tentang materi museum, brosur ringkasan sejarah Banten. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sumber sejarah memiliki berbagai bentuk dan tingkatan. Dengan memahami jenis-jenis sumber tersebut, kita bisa lebih mudah membedakan mana yang asli, mana yang merupakan penjelasan ulang, dan mana yang hanya ringkasan. Museum Negeri Banten ini menjadi salah satu tempat yang menyediakan contoh lengkap dari ketiga jenis sumber sejarah tersebut. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil observasi lapangan yang kami lakukan di salah satu ikon bersejarah provinsi kita, yaitu kawasan Masjid Agung Banten. Di tengah kemagahan situs bersejarah ini terdapat denyut nadi ekonomi yang digerakkan oleh para pelaku UMKM. Dalam kunjungan ini, kami mewawancari Bapak Dedi, seorang pedagang bakso yang telah menggantung hidupnya di area wisata ini. Wawancara ini membuka mata kami tentang realitis kehidupan pedagang kaki lima yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pariwisata Banten Lama. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Dedi memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonominya. Beliau menyampaikan bahwa prioritas utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Dengan prinsip kejujuran dan perdagangan dari segi pendapatan, beliau mengungkapkan angka cukup fluktuatif namun stabil berkisar antara 400.000 hingga 500.000 rupiah per hari. Saat kondisi sedang sepi, namun angka ini bisa meningkat signifikan saat musim libur
atau ketika banyak kunjungan anak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan sektor informal di kawasan ini sangat bergantung pada volume pengunjung harian. Poin yang kami temukan adalah adanya simbolis mutualisme antara pariwisata dan ekonomi warga lokal. Pada ini secara eksplisit menyebutkan bahwa potensi terbesar di wilayah Batu Lama adalah faktor pariwisatanya. Beliau sangat berharap adanya program-program yang dapat meningkatkan jumlah wisatawan karena keramaian pengunjung berbanding lurus dengan kesejahteraan para pedagang. Terakhir, yang paling menginspirasi kami adalah visi dan optimalisme Pak Dedi. Meskipun saat ini hanya berjualan cimol, beliau memiliki cita-cita yang menakjubkan untuk membuka usaha baru seperti mie ayam dan bakso. Bahkan dengan nada bercanda dia sangat penuh doa, beliau menyatakan bahwa untuk naik haji, semangat, pantang menyerah, dan keinginan berkembang inilah yang patut kita teladani. Kesimpulannya, pedagang kecil seperti Pak Dedi adalah pilar penting ekonomi kerakyatan yang perlu baik melalui kebijakan pariwisata yang kuat maupun aspirasi dari kita sebagai pengunjung. Sekian dari Kita masuk ke dalam pembelajaran sosiologi. Kita akan membahas interaksi sosial di kawasan Banten Lama. Dengan saya Siti Anggini yang akan membaca bagian awal dan Syarah Karindia Marwah yang akan membaca bagian akhir. Berdasarkan dengan narasumber lokal, kita fokus pada 3 aspek utama, yaitu bentuk interaksi masyarakat lokal dengan pengunjung, cara menjaga hubungan baik dengan wisatawan, dan peran pedagang dalam membangun interaksi sosial. Mari kita simak satu persatu. Bagian awal, peran pedagang dalam membangun interaksi sosial di lingkungan sekitar Banten Lama. Peran pedagang memainkan peran penting dalam membangun interaksi sosial melalui sikap ramah dan profesional. Narasumber menyebutkan 3 poin kunci. Pertama, pedagang harus ramah saat berinteraksi dengan pengunjung. Kedua, hindari sikap judes dan kasar. Dan ketiga, pengunjung juga diharapkan ramah dalam proses tawar-menawar tanpa berlebihan. Pendekatan ini menciptakan hubungan timbal balik yang positif, membuat kawasan wisata semakin hidup. Kesimpulan pertama, peran pedagang ini krusial karena membentuk interaksi yang saling menguntungkan, di mana keramahan dan etika dagang menjadi fondasi utama untuk hubungan sosial. Bagian kedua, bentuk interaksi masyarakat lokal dan pengunjung di kawasan Banten Lama. Di kawasan Banten Lama, khususnya sekitar Masjid Agung Banten, interaksi antara masyarakat lokal dan pengunjung berjalan sangat harmonis. Menurut narasumber, masyarakat setempat selalu menyambut para tamu dengan hangat dan ramah, menciptakan suasana yang nyaman bagi siapapun yang datang berkunjung. Interaksi ini mencerminkan keramahan khas budaya Banten yang membuat para pengunjung merasa diterima seperti keluarga sendiri. Kesimpulan kedua, interaksi ini sangat baik karena berbasis pada sikap sambutan yang tulus, yang memperkuat citra Banten Lama sebagai destinasi wisata yang ramah dan inklusif. Bagian 3. Cara masyarakat Banten Lama menjaga hubungan baik dengan wisatawan. Masyarakat Banten Lama menjaga hubungan baik dengan wisatawan yang datang setiap hari melalui prinsip saling menghargai dan menghormati. Narasumber menekankan bahwa meskipun wisatawan berasal dari latar belakang agama yang berbeda, termasuk non-muslim, sikap toleransi tetap dijunjung tinggi. Hal ini memastikan kunjungan berjalan lancar dan menyenangkan, tanpa adanya gesekan yang tidak perlu. Kesimpulannya, cara ini efektif karena menekankan toleransi lintas budaya dan agama yang tidak hanya mempertahankan kunjungan wisatawan tapi juga memperkaya kehidupan. Kesimpulannya, cara ini efektif karena menekankan toleransi lintas budaya dan agama yang tidak hanya mempertahankan kunjungan wisatawan tapi juga memperkaya kehidupan sosial masyarakat lokal. Secara keseluruhan, interaksi di Banten Lama menunjukkan bagaimana keramahan, toleransi, dan etika sosial dapat memperkuat pariwisata budaya. Selanjutnya, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana
penginderaan jarak jauh digunakan untuk mempelajari wilayah Banten Lama dan Museum Negeri Banten. Penginderaan jarak jauh adalah teknik mendapatkan informasi tentang permukaan bumi tanpa menyentuh objek secara langsung, biasanya melalui citra, satelit, atau foto udara. Teknik ini sangat membantu untuk memahami kondisi perubahan lingkungan dan pola ruang suatu daerah. Di Banten Lama, penginderaan jarak jauh berperan penting untuk melihat struktur tata ruang kawasan bersejarah. Melalui citra satelit, kita dapat mengamati persebaran bangunan tua seperti Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten, hingga sisa-sisa benteng bertahan. Citra tersebut juga dapat menunjukkan perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu, seperti perkembangan permukiman baru, perubahan area pesisir, dan kondisi lingkungan di sekitar Teluk Banten. Informasi ini sangat berguna untuk merencanakan pelestarian kawasan bersejarah di Museum Negeri Banten. Penginderaan jarak jauh digunakan untuk pemetaan kawasan museum dan lingkungan sekitarnya. Citra udara membantu melihat posisi bangunan museum, jalur akses, area parkir, serta ruang terbuka di sekitar museum. Data ini dapat menjadi dasar bagi pihak museum dalam mengembangkan fasilitas, mengelola ruang, dan merencanakan konservasi bangunan bersejarah. Secara keseluruhan, pemanfaatan penginderaan jarak jauh memberikan dukungan besar dalam pelestarian sejarah dan pengelolaan data ruang di Banten Lama. Teknik ini tidak hanya mempermudah proses pemetaan, tapi juga membantu pengambil keputusan agar situs-situs bersejarah dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berikut ini penginderaan jarak jauh Banten Lama dan Museum Negeri Banten. Dan pada kali ini kita akan masuki pelajaran PKN. Pada lingkungan masyarakat Banten Lama, nilai-nilai kebersamaan dan keadilan masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di sini saling membantu agar semua warga dapat hidup lebih sejahtera dan merata. Walaupun Banten memiliki berbagai suku dan agama, termasuk adanya warga non-muslim di daerah pecinan, mereka tetap menjaga sikap saling menghormati dan memelihara kerukunan. Sikap inilah yang membuat kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Interaksi sosial di sekitar Kesultanan Banten juga mencerminkan sikap saling menghargai tanpa membeda-bedakan. Warga saling menjaga lingkungan, saling menyapa, dan tetap rukun baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan bersama. Sikap toleransi dan penghargaan antar warga inilah yang menjadi kekuatan masyarakat Banten. Selain itu, kegiatan budaya dan tradisi turut memperkuat nilai kebersamaan. Salah satu yang menjadi ciri khas adalah perayaan PHBI atau peringatan hari-hari besar Islam, seperti bulan Rajab dan bulan Maulid. Setiap tahun kegiatan ini rutin dilaksanakan dan warga mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh antusias. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang juga sangat penting, terutama bagi generasi muda. Di Banten Lama, kegiatan gotong royong menjadi salah satu bentuk nyata dari partisipasi masyarakat. Setiap hari Senin, warga bersama Paguyuban Banten Lama (PBL) melakukan bersih-bersih di area Kesultanan maupun di lingkungan sekitar. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi contoh positif bagi generasi muda agar terus menjadi lingkungan serta membangun hidup yang rukun dan saling mendukung. Sekian tugas presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.